barang tuh panjang-panjang banget kayak buat apa sih ngambil layangan bisa tuh. Gala. Kayak gala, iya banyak jarak jauh ya kan. Wah, semua orang ini wah, panjang-panjang. Gua bingung tuh bawanya kayak gimana. Belum lagi yang kayak gergaji gede tuh. Wah, gitu nih. Assalamualaikum, salam satu udara. Masih di situ Tunggilis nih kita nih sampai malam nih. Bo, Jose ganti baju nih. Ini requestnya Mang Danang, Mang Danang Widodo nih, merchandise. Nang, gue pakai nih bajunya nih. Nah, ini kita lanjut nih ngobrol lagi nih dengan teman-teman alumni Bagor nih, yang kebetulan kita ketemu di acara kopdarnya Paguyuban Bagor. Sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol sama ketumnya Bagor, Agus Ompong. Nah, lanjut. Sekarang kita ketemu sama teman-teman 9697 nih. Ini 97 ya? 97. Mungkin kita langsung aja nih. Biar tahu siapa sih nih teman-teman yang sekarang hadir nih di KTS nih. Oh Bang, kenalin diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Nama saya Adi. Biasa dipanggil pendekar lah. Panggilannya pendekar. Pendekar Bagor. Nah ini nih yang orang ini pendekar Bagor. 96. Lulusan 96. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gua Iksan, gua lulusan tahun 97 di Bagor, Kapal Halim. Nah, ini dua-duanya Kapal Halim, Iksan 97 sama Dekar 96. Mereka pasti punya cerita yang ketemu nih, soalnya posisinya satu tingkat di bawahnya nih, Iksan ya. Nah, kita mau ngobrol dari mana dulu nih? Posisinya bebas ya. Ini kan lagi Bagor nih, punya acara nih, kopdar nih. Alhamdulillah sampai sekarang nih silaturahimnya teman-teman Bagor masih terjaga ya, masih jalan ya, masih mantep ya. Padahal kalau dipikirin tahun tuh lulus aja tahun 96 ya, 96 ini 95 96 96 97, hampir 25 tahun. Tapi kalau ngelihat teman-teman STM kayaknya gini-gini aja. Berubah ya? Nggak berubah ya? Berubah? Oh, perutnya aja. Iya, perutnya aja bener. Iya, karena gue mikir nih ngeliat Dekar nih dulu sama sekarang kayaknya masih Dekar awet muda gitu. Sering main bola juga sih dia nih. Spot, stabil dia. Iksan. Itu kelas 1 siang pagi? Oh pagi. Oh pagi. Berarti ente kelas 2 kan siang, nggak ketemu nih. Iya, nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Posisinya. Nah ini ngomongin basis nih, Bagor nih apaan sih? Apaan nih Bagor? Terbentuk kapan gitu sampai terjadi adanya basis Bagor? Kalau bentuknya sendiri Bagor itu yang saya tahu di tahun angkatan 94-95 Bang. 94-95. Ya. Ente kelas 1 ya? Iya. Ini kelas 1. Siapa yang bikin? Itu kalau nggak salah sih alumni 95. Alumni 95. Itu di alumni 95 itu betul ada abang kita tuh kayak seperti Dalton yang Almarhum Dalton. terusnya Eloy, terusnya Miki, Betot juga kan, Bang Hendra, Bang Otoy, terus satu lagi ada lagi tuh Nipo, udah almarhum. Jadi banyak juga ternyata teman-teman yang udah almarhum ya? Iya. Ya kebetulan ya kita hanya sekedar apa namanya penerus saja. Penerus. Jadi sebenarnya
sebenarnya sih Bagor juga kebanyakan juga nggak cuma satu ini aja, satu apa namanya sekolah aja. Oh gitu. Jadi ada aliansi di situ. Ada sekolah-sekolah lain yang tergabung di Bagor. Ya. Cuman mereka ngikut ikut Bagor gitu. Bagor ya. Bagor ini Bonceng. Ya alhamdulillah. basisnya basis Bagor, basis Bogor maksudnya gitu ya? Jalan Raya Bogor. Oh, Jalan Raya Iya, Bogor. dari Pasar Rebo sampai Bogor lah. Paling jauh rumahnya? Rumah Merdeka. Nah, kebetulan Ente di mana tuh? aneh kebetulan ya perbatasan antara Cibinong Bogor Di Naterman. daerah mana? Naterman. Naterman. Jati Jajar itu. Oh, aneh nggak tahu. Paling ujung. Paling ujung Ya. gitu. Paling jauh Berarti nungguin ente atau ente duluan datang gitu ya? Karena ente paling belakangan ya. Biasanya nungguin anak-anak. Pulang, anak-anak udah pulang, penghabisan ente baru sampai rumah. Terakhir. Sendiri, masih sendiri ya. Jadi terciptanya Bes Bagor itu pada waktu 94 ya. Itu Bang, kalau nggak salah tuh 94 ada Bang Packing, Peking sama Bang Nelson kalau nggak salah. Amri. Ya itu dia di Simpangan Depok lah kalau nggak salah. Soalnya mungkin euforia juga di saat itu banyak tercipta basis-basis ya, anak-anak sekolahan ya. Udah gitu 96 masuk nih, anak-anak letting 96 masuk tuh di tahun itu, udah gitu banyak rakyatnya. Wah, Lumayan lah rakyatnya. gitu loh. Makin ini lagi asik juga nih bikin suatu rame-rame di satu base kayak gitu. Nah itulah sejarah singkat ya tentang Bagor. Cuman ada 1963 nih ya, apa? Bagor berapa itu? 1693. 1693 apaan itu? Itu Nomor mobil. mobil basis patas 16. Patas 16. 9B. 9B ya itu. Oh, sama 9B. 93-nya itu sebenarnya B. Oh, tiganya itu B maksudnya. Oh, iya. Setan. Iya. Akhirnya tahu kan kita kan sejarahnya Bes Bagor nih. Nah, awalan masuk penerbangan nih gimana nih? Karena sampai sekarang kan kayaknya kalau anak-anak penerbangan nih masih eksis nih semuanya nih. Di basis-basis juga masih ngumpul eksis, berarti ada satu kebanggaan juga ya. Ikatan gitu, istilahnya ngejagain silaturahimnya, ngejagain nama besarnya gitu, legendaris lah bisa dikatakan. Itu Mas. Kita masih sekolah kan saling ngejaga, Bang. Iya, saling ya. Ngejaga kita kan. Teman kita kenapa-napa pasti kita bantu ya kan. Iya. Aku masih sekolah kan begitu di basis ya kan. Ini kita kenapa-napa kan pasti kita bantu, solidaritas. Flashback ke masa lalu nih akhirnya. Siap-siap nih. Flashback ke masa lalu. Mungkin awal-awalan ente berdua nih masuk ke penerbangan ini dari gimana tuh? Sampai ente tuh pengen sekolah di penerbangan atas dasar apa gitu? Akhirnya gue pengen sekolah di sana gitu. Siapa dulu nih? Dulu lah. Siap. Kalau untuk masalah aneh masuk di penerbangan, memang dari SMP itu udah emang ada cita-cita untuk masuk di penerbangan. Karena apa? Pengen jadi penerbang kah? Nah, salah satunya itu. Dan satu kelihatannya keren gitu kan. Kalau saya ingat apa di pikiran ya? gitu, iya. di pikiran Kayaknya kita, gitu. lain dari yang lain gitu ya. Gitu. Berbeda apa yang ada di Cita-citakan. apa di otak ya. Nah itu juga ada satu ini juga apa misalnya kesan tersendiri juga tuh waktu pertama kali masuk di penerbangan di kapal Halim. Itu awal pas kebetulan ada salah satu tetangga namanya Bang Petot lah, dia alumni 95. Itu dia dia cerita asal usulnya dari mana. Waktu itu sebenarnya Alan juga sempat out setahun. Out setahun. Waktu itu kan sama orang tua nih, di istilahnya Alan mau masuk usaha STM lah udah kan, cuman nggak dikasih. Nggak boleh. Akhirnya dimasukin di SMA. Oh, berarti ente harusnya terus 95. Iya.
Alasan apa tuh orang tua nggak ngasih ke STM? Tawuran kah? Ya mungkin salah satunya itu bang. Maksudnya tahun-tahun 90-an kan banyak istilahnya. Tawuran ya? Ya itulah. Kayak gitu. Akhirnya dimasukin di SMA. SMA berapa? Waktu itu di Depok, di salah satu sekolah di Depok. Nggak betah. Nggak betah, ya, karena memang Passionnya. Bukan passionnya, asik. Bukan passionnya. Jadi dikejar terus nih kapalnya. Iya, nah kebetulan ya itu dia ada apa teman tangga ngobrol-ngobrol ternyata ya apa sekolah di penerbangan kan. Nah kebetulan nah ini dia nih misalnya emang benar udah niat ini Iya. masuk di penerbangan itu. Itu juga dimasukin sama orang tua Bang Peto tuh waktu itu di daftar ini. Berarti ada ngambek-ngambeknya juga dulu. Apa gimana? Pokoknya saya maunya di penerbangan gitu. Kalau nggak penerbangan nggak mau nih gitu. Sekolah pokoknya wah Kapal keren ya. bolos mulu atau apa. SMA nggak bener tuh sekolah. Nggak benar. Malah mana nih dia berangkat nih waktu di SMA berangkat dari rumah waktu itu kan masuk siang berangkat dari rumah berangkat sampai terminal Depok udah nggak berangkat malah berangkat naik ke stasiun naik kereta langsung sendiri aja tuh jalur Bogor ke Jakarta sendiri itu. Galau. Pengen masuk kapal kasih SMA. Padahal SMA banyak cewek. Hah? Belum kenal cewek. Malah justru malah takutin gitu banyak tuh cewek yang nafsu. Wah, iya. Oh jadi gitu ya, awalnya pengen masuk penerbangan dilarang sama ibu ya. Tentang ya. Masuk SMA, tapi karena niat kencang pengen banget jadi bagian dari kapal ya, si anak penerbangan. Akhirnya tembus juga tuh. Alhamdulillah. Akhirnya masuk. tercapai lah masuk penerbangan. Ternyata tapinya kirain tuh apa penerbangan itu sekolah yang istilahnya Keren, Munafit. atau istilahnya benar-benar pendidikannya ya kayak inilah URI lah gitu kan. Tapi emang kayak gitu kan, cuman emang anak-anaknya aja pada bader. Sekarang kalau bicara sistem, pelajaran kita beda sama pelajaran STM lain. Oh, betul. Kita punya pelajaran aeromodeling, teknik pesawat terbang. Skopnya hanya di lingkup penerbangan. Tapi emang anak-anaknya banyak yang bader. Yang jadi pilot juga kan banyak. Iya. Yang benar ya. Yang bener-bener. Ya minimal teknisi, tapi kita harus sekolah lagi ya. Harus sekolah lagi. Ini ada satu kebanggaan juga sih waktu pertama kali masuk dalam penerbangan pakai baju ini ya. Pakai. Oh. Baru pertama kali berangkat sekolah bareng sama itu Bang Peto sama basis Bagor dah dari Pekapuran sampai terus masalahnya sampai terus. Wah, pakai terus tuh jubah. Itu ternyata baru masuk udah ping. Wah, tahan dulu nih cerita itunya. Tahan dulu cerita itu. Kita lanjut ke Iksan dulu nih. Kenapa ya San? Ente milih penerbangan? Gue sih masuk penerbangan dulu. Sebenarnya gue tadinya disuruh masuk bonser sama alumni bonser ya. Oh 44 ya? 44. Yang ke sana tuh bonser nyabak banget emang. Banyak 44 banyak. Kebetulan kan alumni ada tuh tetangga gua. Masih ini kaleng kerupuk. Iya. Mobilnya. Kotak ya. Iya, 44 itu. Bis roti. Bis roti, bener roti tawar. Gue suruh masuk bonser tadinya. Awal ya? Sama Bang Miing ya. Miing kan tetangga gua. Lu masuk bonser aja gini-gini. 2, 3, Dua tuh. 2. Berarti siang. Ya, masuk konser cuman gue masih mikir-mikir ya kan. Terus ada tetangga gua anak 96 Siapa nih? si Kirul. Oh, Kirul. Iya. Orangnya ada sih. Iya ada orang. Udah lu masuk kapal aja gini. Wah, kayaknya Asik juga. juga nih. Ya udah, kira gue daftar tuh. Ya. Daftar. Kebetulan gue di bis juga ketemu sama temen. Ya kan, si Arai tuh. Si Arai. Gue tanya, lu masuk mana? Gue mau daftar di kapal. Ya udah gue cuma daftar kapal itu bareng ya. Gue daftar bareng berdua sama dia. Bareng. Masuk kapal ya kan. Cuman dia kira siang. Kalau Sabtu gue pagi. Lu pagi? Iya, dia siang. Gue pagi nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Iya. Soalnya di kapal Halim kelas 1 bagi 2. Ada yang pagi, ada yang siang. Kelas 2 siang semua. Udah, kira gue masuk kapal kan. Lagi juga secara ini kan keren juga sih nama SMT.
Sekolah ibaratnya menengah nggak umum. Sekolah menengah teknologi. Dulu zaman kita kan STM juga nggak banyak. Nggak kayak sekarang kan banyak sekolah ya kan. Sekarang dulu kan nggak terlalu banyak. Begitu kan keren juga kapal ya, penerbangan gitu. Wes. Daftar lah di situ. Ternyata ya begitulah ya kan. Pengen jadi apa? Pengen jadi penerbang juga dulu. Apa? Terus sih ya ikut-ikut temen aja. Gak ada cita-cita ya kan. Karena ngelihat ada yang sesuatu yang beda ya. Iya. Kayaknya beda gitu. Nggak umum itu ya. Nggak umum itu yang bikin lo jadi tertarik gitu buat masuk di situ. Kayak gitu. Nah itu kan karena nggak umumnya ini itu ya, dan kapal juga bisa dibilang salah satu sekolahan legendaris lah di Jakarta, salah satu sekolahan yang begitu dikenal gitu sama orang-orang nggak pada umumnya. Tuh kadangkala ada juga motivasi masuk situ karena posisi lu masih pada remaja tuh, dari celana pendek terus saya pakai abu-abu, dewasa nih. Begitu RPK beda. Betak beda. RPK dia jubah kan. Masuk kapal. Lu udah tahu nggak sih kapal itu dulunya itu dia sekolah yang tawuran gitu. Suka tawuran dulunya. Wah, kebetulan memang nggak tahu waktu awal. Nggak ngerti ya? Nggak tahu. Awal-awal nggak tahu. Taunya ya itu udah istilahnya kalau masuk penerbangan pasti kan ada kayak auril lah gitu pikirannya gitu kan. Kalau SPM apa Bariwan, Purnama udah dari dulu langsung pakai itu. Nah makanya bingung juga ya sebenarnya ya. Untuk kelasnya penerbangan itu baru terjadi pakai baju itu tahun 2000-an ke atas gitu. Istilahnya baju itu. Tapi kalau kita sekolah pakai seragam gitu gampang ketahuan ya? mati gitu Pak. Ditandain ya kan? Iya. Mati gitu. Apa karena begitu mikirnya guru-guru? Udah lah nggak usah diseragamin dulu. Bahaya ya kan? Karena begitu banyak kasus. Nah masuk ke kapal nih, apa namanya, NTKar. Dapat julukan pendekar itu di kelas 1? Ah ya, di kelas 1. Satu siang kelas 1 apa dulu? Siang dulu. Satunya satu apa? Satu listrik, pesawat. Kelas 1 belum ada penjurusan. Udah ada. Belum. Kelistrikan udah ada. Kelas 1 masih A, B, C. Oh, ada tuh kalau nggak salah. Dia lupa. Gua kan anak alim juga kelas 1. Siang juga lagi. Kelas 2 baru kita listrik, motor. Barengan sama Podio. Nilai. Oh, okay. Nah, ngerasain siang tuh udah langsung mencekam ya? Wah, itu. Nah, itu dia. Nggak nyangka tahu-tahu pas baru pakai Penataran? Udah penataran. Oh, udah selesai penataran. Penataran kemana? Penas ya? Ya kurang lebih gitu. Karena gue ikut juga di situ lagi kelas 1. Kalau penataran gimana tuh? Ceritanya tadi tuh yang sambit-sambitan di mana sih? Main timbuk-timbukan? Oh, kita ya adalah satu kebetulan kan apa namanya pas lagi naik mobil nih kita kebetulan ada satu sekolahan bareng juga gitu loh. Bareng di mana nih maksudnya? Istilahnya apa namanya? Tuh kata ini rekanan lah. Oh, temen gitu loh. Itu pas di yang saya apa ini tuh pas di waktu di jalur Yamor tuh. Oh. Ya, ada sekolah STM di Yamor. Pas lagi tuh tahu-tahu itu wah batu melayang di kaca itu belakang. Patas. Nah, ini ya, mobil. Miniarta. Oh, Miniarta berarti 3/4 dong. Iya. Yang jurusan Depok tuh. Daerah Bogor mah Ya, Miniarta semua. Hah? Oh, yang coklat ya, warnanya coklat. Ya, itu. Miniarta. Iya kayak 3/4 gitu kan? Ya 3/4 gitu. Nanti di dalam rame-rame. Rame-rame juga. Emang nggak dibilangin dulu sama abang-abang? Ntar di sini bakalan ketemu ini. Enggak. Di apa istilahnya Surprise. Iya, Surprise. Tahu-tahu ya itu dia awal pertama kali Lu ngerasain, tahu wah bahwasanya loh ada gini-giniannya gitu. ternyata nih apa jalur Pasar Rebo ini jalurnya ekstrim juga gitu. Waktu zaman-zaman aneh itu 90-an tuh.
Nah, kalau untuk masalah nama waktu itu ya, yang itu juga lucu juga sebenarnya itu. Awalnya ada abang-abang kita lah, Bang Kitong namanya itu. Kitong 95. 95. Badok. Bukan Bagor. Bagor, Kitong Bagor. Kebetulan kan waktu itu kelas 1, saya kelas 2. Diajaklah main ke Semia 11. Yang ada di mana tuh, di Pondok ya, kalau sekarang daerah Pondok. Bukan Pondok, Pasar Busana itu, Condet. Oh, Condet. Itu. Nah, dari situ ya biasa Bang Kitong kan, orang juga kan kocak ya. Dia nyeletuk. Nah, ini kenalin nih. Pentolan kapal namanya Pendekar. Pada ketawa itu. Cewek-ceweknya. Nah, dari situ udah itu Terus lanjut sampai besoknya anak kelas 2 tuh main namanya Pendekar. Nah, dari situ awalnya Bang. Bang Kitong, pokoknya aman ente. Kitong berarti itu ya kelakuannya. Ya, Kitong. Waktu dia lagi ini biasa dari apa? Kenalan gebetan. Wow, 11. Apa? Nah, kita lanjut lagi nih sama ceritanya teman-teman nih setelah yang lewat lagi. Ikan kali yang lewat tuh ikan. Ikan. Masih di suasana kehangatan silaturahimnya teman-teman Bagor nih, kita bincang-bincang santai, sedikit flashback ke masa lalu yang bukannya kita mau buka aib atau apa, karena emang Kapal True Story itu deskripsinya di situ. Jadi merangkai kisah lalu, kini dan nanti gitu. Jadi harus ada kisah lalunya juga, karena kisah-kisah lalu ini masing-masing personal anak-anak kapal tuh pasti punya cerita itu loh. Masa-masa 3 tahun yang mereka tuh nggak lupa gitu. Kalau pas ngobrol lagi di KTS, akhirnya nih balik lagi ke belakang nih, flashback. Apa nih ya? Gue ingat apa dulu ya? Kan kayak gitu. Masa-masa di saat adrenalin tuh luar biasa. Yang namanya merinding ke ubun-ubun. Disitulah masa-masanya kayak gitu. Yang mungkin hal demikian juga dialami juga sama teman-teman STM lain. Yang terus kalau kita tanya, ente punya masalah sama anak budut? Nggak ada ya. Sama anak Yamor, Ada. sama anak RM, sama anak mana lah bekas-bekas rival dulu, Grafika, satu KR. Nggak pernah ada masalah kan? Malah gue pernah satu gawean bang sama anak budut. Akhirnya kan? Iya. Jadi ya ceritanya ketawa-tawa ya kan. Iya. Jadi udah teman kerja ya. Jadi apaan sih? Penyebabnya apaan ya? Turun temurun. Makanya tuh jadi hal yang menarik itu posisinya, kalau fenomena basis itu emang karena aneh posisinya 90-an masuk di 94 ngerasain langsung ribut-ribut, kita kan nggak tahu nih belakangnya yang sebelum kita gitu, anak-anak 80-an kayak gimana ceritanya. Ternyata mereka juga sempet sih ada narasumber dari 80-an menceritakan bahwasanya udah terjadi hal demikian gitu, cuman mungkin gayanya yang berbeda. Kayaknya ada yang pet, ada yang gimana kayak gitu. Mungkin pet ngerasain kita SMP. Tonton kita SMP diaduin sama temen. Lu punya masalah sama si ini. Diaduin ditonton kan. SMP tuh ngerasain tuh tonjok-tonjokan. Diaduin. Nah, masuk ke STM di tahun-tahunan kita saat itu udah mulai bobo BR lah gitu kan. Jadi posisi fight jarak dekat tuh sebenarnya. Karena di tahun-tahun selanjutnya itu adanya air keras, ya kan? Pernah denger dong? Air keras, terusnya yang namanya barang tuh panjang-panjang banget kayak buat
apa sih ngambil layangan bisa tuh. Gala. Kayak gala, iya banyak jarak jauh ya kan. Wah, semua orang ini wah, panjang-panjang. Gua bingung tuh bawanya kayak gimana. Belum lagi yang kayak gua gaji gede tuh. Wah, gitu nih. Nih lama-lama jadi jabogar apa jadi gimana. Itu luar biasa gitu loh, fenomena-fenomena yang posisinya kita saling bantai gitu. Nah, terus nemuin apa lagi sih lu berdua nih saat itu sekolah Bagor Cawang? Mungkin ada cerita-cerita yang lu nggak lupa pada nih, sampai lu tuh mikir gila tuh sampai segitunya, luar biasa gitu. Bagus aneh selamat atau kayak gimana gitu. Kita kan harus ngelewatin masa itu loh, masa-masa yang begitu rock and roll banget. Soalnya kalau nggak kita gitu nggak bisa sekolah bang, bisa berangkat lah ibaratnya ya. Tapi di akademis ente pada nguasain pelajaran? Nggak juga sih. Boro-boro mikirin pelajaran, pulang selamat ya kita dulu syukur. Lanjut ke akademis itu posisinya itu di motor listrik? Listrik. Ente Chan? Di MO. Oh MO. Mekanik otomotifnya ada kalau di Gutama. Itu gimana tuh? Pernah nggak hal yang lu nggak habis pikir lah, katakanlah kayak gitu, karena tahunan itu kan emang tahunan ngehe gitu, saat-saat ngehe itu. Parakar. Hah? Kalau Isan, boleh? kalau gue sih ya terserang boro-boro ya mikirin pelajaran ya kan. Nggak kepikir akhirnya. Pikiran boro-boro kita berangkatnya udah capek bang. Iya kan, berangkat kita udah olahraga ya kan, udah capek gitu kan, boro-boro mikirin sekolah udah nggak konsen, terus pulang kita juga udah kebayang ya kan, pulang nih kita lo sini musuhnya ini udah kebayang gitu kan, boro-boro yang penting sekolah datang sekolah udah yang penting hadir aja udah. Akhirnya gimana caranya apa namanya survive ya? Iya, bertahan hidup kita kan. Bertahan ya. Bertahan hidup, yang penting kita pulang selamat, nggak kenapa-napa kan gitu aja. Boro-boro mikirin pelajaran. Kita berangkatnya udah capek bang. Olahraga dulu. Olahraga dulu. Iya. Tiap hari berangkat udah berolahraga, pulang olahraga. Ya kan pada sehat kena kapal. Karena hebat muda nih sekarang nih. Banyak keluarin keringet. Iya, olahraga terus. Terus lu badar juga, badar dulu. Enggak lah, aku standar aja. Iya, anak STM standar lah. Iya, kenakalan anak STM kan sampai dulu segala ngebajak lah apa segala macam. Ngebajak, ya pernah lah anak-anak ya kan, namanya anak-anak ya kan. Pernah kejadian kelas 2. Kelas 2. Homseko ya? Bukan, enggak. Angkatan gua kelas 2, ngebajak 45. Ngebajak 45. Itu ente pagi dulunya kelas 1, kelas 2 kan siang. Beda sensei. Beda. Itu tuh gimana tuh? Ngebajak apaan lo? Bajak 45. Siapa aja? Wah, rame-rame lah. Bajak 45. Dari UKI, kita dari UKI kan. Dibajak kita mau ke Blok M. Kita mau domestik tadi rencananya. Rencananya mau ke Mestik. Domestik. Buat domestik ya kan. Berangkat tuh 45. 45 berangkat. Ketemu budut 40 di kompor. Budut dulu kan. Dia budut mundur, lanjut ternyata kejadian tuh. Ini budut di kompor mundur mulu, lu nggak pernah mundur? Wes sekarang mundur. Tapi kalah pernah? Pernah lah. Oh pernah. Sekali mah. Enggak. Sebenarnya kapal itu ada singkatan emang. Iya. Anti lari. Penerbangan anti lari. Padahal lari juga ya. Iya. Maksudnya saat itu ya. Mungkin statement buat kita lebih berani kali. Oh iya. Tapi kalau doktrin aja. Makanya kalau kejadian nyatanya sih ngudak-ngudak pernah, diudak juga pernah. Nggak ada yang jadi sebenarnya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah ya. Sama lah, imbang. Imbang. Draw. Terus gimana tuh? Lu ngebajak apa nih? Dapat apaan aja? 45 bajak. Jadi penumpang suruh turun semua anak-anak. Wih, banyak penumpang saat itu. Lumayan, dari kan 45 banyak. Jalan kita ribut, bisa nungguin tuh. Oh, jadi anak-anak pegang kendali bis. Iya, berarti kalau bicara. Oh. Nih kata supirnya gue mimpi apa?
Ya ternyata ada garnisun masuk. Terus kita dibelokin ke mana? Masuk ke tol bang. Oh dimasukin ke tol, Komdak. Gua lompat tuh sama almarhum Romi. Romi Ateng. Ya Ateng. Oh almarhum lagi. Otista. Oh iya Otista. Ateng dulu udah lulus dia. Udah lulus? Udah lulus. Main. Dia kan kuliah di SCTD ya. Oh. Dia main ke Kapal, foto, dia ikut. Gua lompat tuh dari jendela ya. Di jalan gua lompat tuh guling-guling ya. Wah kayak di film-film dong. Guling-guling. Pancoran kan? Pancoran gua turun. Wah, gua bingung ada anak kan. Gua mateng tuh. Marum ya. Bang, gimana bang? Udah, tunggu anak. Akhirnya datang satu tuh bang. Anak-anak. Atu pada ngumpul lah berapa orang. Sama anak Priok ya. Datang. Lanjut gua gimana bang? Udah lanjut Blok M. Lanjut jalan ya. Berarti lagi tuh dimotorin sama Ateng? Mateng, almarhum. Berangkat lagi tuh bang ke Blok M. Jalan Blok M ketemu Purnama. Di jalur? Santa. Di Santa. Dia lagi nongkrong banyak. Ribut lagi sebentar. Akhirnya ya kita mundur kan. Blok S itu enggak? Di Santa tuh. Oh, di Santa, Pasar Santa situ, gereja. Gereja. Mundur udah ke jalur kan. Ke jalur anak Blok M kosong bang. Jam? Udah malam jam 9 jam 10. Oh, jam 9 jam 10 baru nyampe situ? Iya, itu malam. Nyampe, ya. Gua ke Bogor balik sendiri, Pak. Anak-anak kapal Blok M udah pada nggak ada? Nggak ada. Wah, gua sendiri. Akhirnya datang tuh teman-teman, ketemu di jalur, ya kan. Akhirnya gua baru berlima, ya kan. Jalur, balik sampai rumah gua jam 2 malam, Bang. Jam 2 malam. Dia lanjut lagi nih sama kisah-kisah teman-teman pada saat bersekolah. Salam satu udara. Sebelum kita daging anjing ada bang, lari. Di taktik strategi nanti kalau misalkan itu kita bisa ya, kita pura-pura dulu. Pancing, jadi maju. Belum nanti kita berapa? Itu cuma Dikit. 7 orang bang. Hah? 7 orang. 7 orang? Iya. Lawan yang sabrak-abrak itu di bidang kursi itu. Playover.